Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar latihan soal, yakni pelajaran fikih ya. Dibuka buku fikihnya, fikih LKS, kita akan kerjakan, kita bahas bersama-sama untuk kelas 4 semester 2. Halaman buka ya. Halaman 45. Nah, halaman 45. Tolong disiapkan LKS dan juga pensil atau pulpen ya. Kita kerjakan bersama-sama. Baik anak-anak, sebelum kita mengerjakan bersama-sama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan anak-anak mudah memahaminya dan diberi ingatan yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, soal pilihan ganda anak. Yang pertama ada soal nomor 1 ini ya. Nomor 1, paling tidak sholat Jumat itu bisa dikerjakan oleh, nah kita kemarin sudah belajar kalau Imam Syafi'i sholat Jumat itu bisa sah jika dikerjakan paling sedikit 40 orang. Betul, jadi jawabannya adalah ya, jawabannya D, 40 orang. Soal nomor 2, sholat Jumat dikerjakan pada waktu, nah, sholat Jumat itu pada waktu A, zuhur, B, asar, C, maghrib, D, isya. Jawabannya yang mana anak-anak? Betul sekali, zuhur ya, A. Kemudian yang nomor 3, yang bukan, nah ini garis bawah ya, yang bukan ya, yang bukan termasuk amalan sunnah sebelum sholat Jumat, sebelum, yang bukan. Mandi ini disunahkan, memotong kuku disunahkan, memakai wangi-wangian juga disunahkan. Berarti yang bukan apa? Datang setelah khotib naik mimbar, berarti terlambat, ini tidak disunahkan, berarti jawabannya C. Kemudian nomor 4, yang tidak termasuk sunnah pada saat sholat Jumat. Yang bukan sunnah mana? Tadi memotong kuku sunnah, mandi sunnah, berpakaian rapi dan bersih juga sunnah. Yang tidak sunnah adalah membaca tahlil ya, jawabannya B. Kemudian nomor 5, sholat Jumat bagi laki-laki hukumnya apa anak-anak? Bagi laki-laki sholat Jumat itu hukumnya betul, A, wajib. Nomor 6, sholat yang dikerjakan pada waktu matahari sudah menaik sekitar 1 tombak hingga menjelang sholat duhur adalah sholat. Ayo anak-anak, apa jawabannya? Kalau yang tarawih ini malam habis isya Ramadan, tahajud juga di per-3 malam, kemudian sholat witir juga malam setelah sholat isya, maka jawabannya iya, seperti yang kita lakukan di sekolah biasanya ya, sholat duha. Nomor 7, bila tanpa menggunakan jam dan menggunakan patokan matahari, awal waktu sholat duha adalah ketika matahari pagi berwarna A, kemerah-merahan, B, kekuning-kuningan, C, putih, D, keemasan. Ya, jawabannya adalah B, kekuning-kuningan. Betul ya. Baik, sekarang kita akan mengerjakan nomor 8. Sholat duha disunahkan dilakukan A, Senin dan Kamis. Senin Kamis ini puasa anak-anak ya, sunnahnya ya. B, setiap hari. C, Rabu dan Jumat. D, setiap malam. Jawabannya apa anak-anak? Iya, setiap hari. Jadi disunahkan setiap hari. Nomor 9, sholat duha disebut juga dengan sholat awabin, yang artinya A, sholatnya orang-orang yang taat, B, sholat malam, C, pemungkas waktu malam untuk mengganjili sholat-sholat yang genap, dan D, sholat yang dilakukan khusus pada bulan Ramadan. Awabin itu artinya adalah
A. Sholatnya orang-orang yang taat. Nomor 10. Perhatikan nomor 10 anak-anak. Waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya, kira-kira pukul 7 pagi hingga sebelum waktu duhur. Waktu untuk melakukan sholat? Iya, jelas sekali, sholat duha, betul. Nomor 11. Waktu menjalankan sholat tahajud adalah, nah, sholat tahajud itu kapan anak-anak? A. Setelah sholat asar sampai dengan sholat maghrib? Bukan. B. Setelah sholat maghrib sampai dengan waktu sholat isya? Juga bukan. C. Setelah sholat isya sampai dengan menjelang terbit fajar. Nah, ini jawabannya yang C ya, bukan yang D juga, kapan saja, tapi khusus waktunya, yakni setelah sholat isya sebelum terbit fajar. Berikutnya nomor 12. Baik anak-anak, untuk nomor 12 ini kita tidak membahas masalah najis, kita skip aja ya. Langsung kita ke nomor 13. Sholat sunnah muakkad yang dilaksanakan pada sebagian waktu di malam hari dan dilaksanakan setelah tidur. Hukumnya muakkad, dilaksanakan malam hari setelah tidur, setelah sholat isya. Sholat apa anak-anak? Betul sekali, sholat tahajud D. Nomor 14. Salah satu syarat sah sholat tahajud adalah syarat sah suci badan, betul, harus suci badan, pakaian dan tempat sholat dari hadas dan najis, betul. Yang B suci badan, pakaian kotor, salah. Yang C sholat di tanah lapang, pakaian kotor, salah. Yang D balik suci badan dan tempat terdapat najis juga salah, tempatnya nggak boleh najis. Jawabannya yang A. Selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 15. Selain memperhatikan tata cara sholat tahajud, kita juga harus memperhatikan selain tata caranya apa anak-anak? A. Keistimewaan sholat tahajud. B. Syarat-syarat sah sholat tahajud. C. Tata hukum sholat tahajud. D. Waktu sholat tahajud. Jadi selain memperhatikan tata cara sholat tahajud, kita juga harus memperhatikan. Ini soal nomor 15 ini jawabannya membingungkan anak-anak ya. Dikatakan kita memilih keistimewaan sholat tahajud juga betul. Kita juga harus tahu keistimewaan sholat tahajud apa. Syarat-syarat sah sholat tahajud juga bisa. Kalau kita ingin sholat tahajudnya sah, kita juga harus tahu syarat-syaratnya. Kemudian tata hukum sholat tahajud, hukumnya sholat tahajud apa? Kita juga harus tahu, iya kan? Nah, yang D, waktu sholat tahajud. Jangan-jangan kita ngerjakannya siang hari, kan salah, juga harus tahu. Maka Ustadz kira ini semua jawabannya boleh A, boleh B, boleh C, boleh D. Semuanya bisa dibetulkan ya. Jadi kita tidak mengerjakan soal nomor 15 karena soalnya ambigu. Nomor 16 anak-anak. Idul Fitri bagi umat Islam merupakan kemenangan setelah umat Islam berhasil mengalahkan hawa nafsu. Kata hawa nafsu mempunyai arti A. Keinginan, B. Keinginan untuk berbuat jahat, C. Godaan, D. Kesenangan. Diulangi lagi. Baik anak-anak, jadi nomor 16 ini jawabannya adalah kata hawa nafsu mempunyai arti B. Keinginan untuk berbuat jahat. Sekarang nomor 17. Salah satu ciri sholat id adalah tidak pakai khutbah. Sholat id itu pakai khutbah ya. Memakai iqamah tidak, memakai azan tidak. Ya, jawabannya D, tidak memakai azan. 18. Pakaian yang sunnah untuk dipakai sholat id. Apakah yang paling mahal? Tidak. Yang terbaik? Ya, jadi ya, yang paling baik. Yang terjelek juga bukan baju takwa, baju koko, tidak harus baju koko. Tapi yang paling baik yang kita punya. Bukan berarti yang paling baik itu yang paling mahal, tapi yang paling baik ya. Jawabannya adalah B. 19. Keutamaan menghidupkan malam hari raya adalah keutamaan menghidupkan malam hari raya. A. Dipanjangkan umurnya. B. Dijamin menjadi hartawan. C.
C. Akan diterima semua amal ibadahnya. D. Tidak akan dimatikan hatinya. Nomor 19 adalah jawabannya D. Tidak akan dimatikan hatinya. Kemudian nomor 20, hukum melaksanakan sholat idain atau 2 hari raya. Apa hukumnya? Sunnah. Sunnah ini ada 2, ada sunnah saja, ada sunnah muakkad. Ada wajib kifayah. Maka yang betul adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Baik anak-anak, untuk halaman 47 yang Romawi 2 ya, ini anak-anak bisa dikerjakan di rumah masing-masing sampai halaman Romawi 3 halaman 48 ya. Nah, mudah-mudahan nanti anak-anak tidak mengalami kesulitan untuk mengerjakannya. Jika kesulitan bisa bertanya pada Ustadz atau membacanya sendiri di buku LKS atau catatannya ya. Mudah-mudahan anak bisa memahaminya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.